Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang kepada rekan-rekan mahasiswa dalam sosialisasi virtual pembuatan atau pengajuan surat bebas kewajiban perpustakaan batch ketiga pada hari ini Senin 21 Februari 2022. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah hadir tepat waktu pada kegiatan hari ini. Mohon izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Zakir Ahmad. Saya yang akan menjadi pemandu acara atau MC pada kegiatan hari ini. Ya, untuk rekan-rekan semua mungkin sekarang sudah ada yang sedang ingin mengajukan pembuatan bebas perpustakaan sebagai juga salah satu pemenuhan untuk syarat-syarat seperti sidang yudisium, sidang akademik, atau mungkin yang sudah sidang ingin mendaftarkan wisuda, rekan-rekan semua harus mengajukan atau membuat surat bebas kewajiban perpustakaan, datang langsung atau melalui email ke Open Library. Jadi untuk rekan-rekan semua, alasan kita menyelenggarakan sosialisasi ini adalah agar rekan-rekan semua dapat memahami lebih jauh lagi, mengerti lagi bagaimana syarat-syarat ataupun apa saja yang harus dipenuhi untuk mengajukan surat bebas kewajiban perpustakaan, agar pembuatan surat bebas kewajiban perpustakaan ini dapat dilaksanakan dengan cepat dan juga tepat. Untuk itu sudah bersama saya ada Kang Fajar Hardiana. Beliau merupakan adalah tim layanan Open Library pada layanan referensi. Kepada Kang Fajar, selamat pagi Kang. Selamat pagi Mas Jaki. Selamat pagi semua. Ya, sudah siap ya Kang? Siap, insya Allah. Ya, sebelum kita memulai acara webinar kali ini, akan saya bacakan dulu tata tertib selama acara berlangsung. Yang pertama, acara dimulai tepat waktu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Durasi sesi Zoom kali ini adalah 90 menit. Rekan-rekan mahasiswa yang ingin mengajukan pertanyaan terkait surat bebas perpustakaan bisa langsung mengajukannya melalui kolom chat atau di kolom Q&A yang nanti akan dibacakan oleh MC nanti pada saat sesi pertanyaan berlangsung. Di akhir acara akan ada link feedback yang akan diinformasikan lebih lanjut yang harus diisi oleh rekan-rekan mahasiswa semua sebagai bentuk pesan dan juga saran ataupun masukan untuk kegiatan Open Library khususnya pada sosialisasi kali ini. Ya, langsung saja kita memasuki sharing informasi terkait surat tugas kewajiban perpustakaan. Kepada Kang Fajar dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang ya pada acara sosialisasi surat bebas kewajiban perpustakaan. Tadi sudah disampaikan sama Mas Jaki bahwa nanti surat ini teman-teman butuhkan untuk melengkapi persyaratan sidang akademik atau sidang yudisium dan pendaftaran wisuda ya. Nah, sebelum nanti mengajukan, teman-teman perlu diketahui bahwa ada beberapa poin yang harus teman-teman persiapkan untuk mengajukan surat bebas kewajiban perpustakaan ini. Nah, kita nanti insya Allah akan kita sampaikan ya poin-poinnya apa aja. Nah, untuk sosialisasi kali ini saya akan coba bagi ke dalam 3 bagian ya. Nanti pertama kita sharing materi dulu, setelah itu kita coba praktek langsung ya, praktek langsung biar teman-teman juga lebih paham. Setelah itu nanti bila ada sistem jawab, bila ada yang tidak dimengerti teman-teman ketika penjelasan dan praktek silahkan bisa ditanyakan ya. Oke, kita mulai saja ya teman-teman untuk sosialisasinya. Yang pertama ini syarat untuk pengajuan surat bebas pustaka ya. Kurang lebih ada 4 poin teman-teman. Jadi poin pertama, teman-teman harus clear akun peminjaman teman-teman di Open Library. Poin yang kedua, itu teman-teman harus mengupload dokumen atau karya akhirnya di Open Library Telkom University. Yang ketiga, poinnya nanti dokumen yang sudah diupload harus sudah di-approve oleh dosen pembimbing. Nah, poin yang keempat itu nanti ada poin penyerahan donasi ya, buku ataupun e-book. Nah, keempat poin ini teman-teman ada poin-poin yang bisa sendiri ya, jadi teman-teman bisa lakukan kapan saja. Ya.
Ada juga poin-poin yang memang dia berhubungan. Jadi satu poin bisa dilakukan setelah poin sebelumnya terpenuhi. Oke ya, kita coba lanjutkan saja. Untuk poin pertama, nah ini ya, poin pertama tadi teman-teman harus meng-clear-kan terlebih dahulu akun peminjaman teman-teman. Jadi dipastikan bahwa di akun peminjaman teman-teman sudah tidak ada pinjaman buku ataupun tunggakan denda ya. Nah, untuk pengecekannya teman-teman bisa onset langsung datang ke Open Library, nanti ke bagian sirkulasi, di sana bisa ditanyakan langsung saja perihal akun teman-teman, ataupun teman-teman bisa konfirmasi online ya melalui WhatsApp dengan nomor yang tercantum di layar. Nah, silakan teman-teman bisa konfirmasi, nanti admin kita akan merespon. Dengan format cek denda underscore nama underscore ID Iglesias. Ya, teman-teman bisa menyampaikan, nanti kalau memang dapat konfirmasi dari kita, dari admin, silahkan teman-teman follow up ya, kalau memang masih ada buku atau denda yang belum terselesaikan untuk pengajuan bebas pustaka itu terlebih dahulu harus di-clear-kan. Seperti itu ya. Itu teman-teman poin pertama. Jadi untuk cek denda ini bisa teman-teman lakukan kapan saja ya. Bahkan kita sarankan cek secara berkala. Khawatirnya teman-teman lupa ya, mungkin punya buku terus lupa ada pinjaman buku. Gitu. Jadi kita sarankan secara berkala. Untuk pengecekannya bisa teman-teman lakukan kapan saja. Oke, itu poin 1 ya. Oke, kita lanjut ke poin 2. Oke. Nah, poin 2 di sini ada syarat donasi buku, teman-teman ya, donasi gitu. Jadi untuk donasi ini bentuknya bisa buku fisik ataupun e-book dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Nah, yang pertama ketentuannya untuk subjek buku ataupun e-book itu disesuaikan saja dengan subjek yang berhubungan dengan mata kuliah di jurusannya masing-masing. Silakan teman-teman sesuaikan sendiri. Nah, poin yang kedua ada syarat minimal halaman ya, teman-teman. Jadi minimal halamannya untuk syarat donasi baik buku ataupun e-book itu 200 halaman. Silakan teman-teman cek nanti kalau memang sudah dapat buku yang sesuai, dicek halamannya ya. Jadi halaman ini harus tertera pada evidence buku ataupun e-booknya. Kalau buku silakan teman-teman lihat halaman terakhirnya ya. Kalau terakhirnya angka 200 atau lebih itu bisa masuk. Untuk e-book juga sama seperti itu. Nah, poin ketiga ini ada syarat tahun terbit, teman-teman ya. Jadi tahun terbit buku yang bisa didonasikan untuk bebas pustaka itu minimal 1 tahun ke belakang. Itu jadi kalau sekarang tahun 2022 minimalnya berarti 2021, 2022 tahun terbitnya ya. Nah, untuk tahun terbit ini biasanya tertera di buku tuh ada yang langsung dia menunjukkan tahun terbit buku bersangkutan, ada juga yang dia ditunjukkan dengan cetakan. Nah, kalau teman-teman menemukan buku yang keterangan tahun terbitnya dengan keterangan cetakan, nah misalnya cetakan kedua, teman-teman cek cetakan pertama. Jadi tahun terbit buku untuk yang kategori cetakan itu kita merujuk tahun terbitnya ke cetakan pertama. Itu ya. Ada juga yang dia poinnya di keterangan buku itu edisi. Nah, kalau edisi itu bisa merujuk pada edisi terakhir gitu ya. Kalau misalnya edisi terakhirnya masih tahun 2021 atau 2022 itu berarti bisa masuk. Ya, kalau tadi tahun terbit cetakan ya, kalau cetakannya cetakan pertamanya kurang misalnya cetakan kesekian masuk tahun 2021, 2022. Tapi cetakan pertamanya kurang dari tahun tersebut, berarti buku itu tidak bisa dijadikan donasi ya. Jadi patokannya seperti itu untuk tahun terbit. Kalau cetakan dilihat dari cetakan pertama, kalau edisi bisa dilihat dari edisi terakhir. Itu poin 3 ya. Poin keempat, di sini juga ada maksimal ketersediaan di katalog. Teman-teman ya. Jadi untuk buku fisik itu maksimal di katalognya 5 eksemplar. Itu. Sedangkan untuk e-book itu maksimalnya 1 ketersediaan di katalog. Silakan teman-teman nanti mengecek sendiri kalau memang sudah dapat koleksi buku atau e-book yang sesuai tahun, halaman, sama sesuai dengan mata kuliahnya. Silakan cek di katalog Open Library.
udah ada 5 atau belum kalau buku ya. Kalau e-book dia sudah tersedia atau belum. Kalau masih memenuhi kuota berarti bisa masuk ya. Kalau sudah kuotanya penuh berarti ya disarankan mencari donasi dengan judul yang lain. Nah, poin selanjutnya teman-teman, untuk donasi buku atau e-book ini bisa teman-teman donasikan secara kolektif ya dengan ketentuan. Nah, untuk buku di sini ada kelipatan ya. Jadi kelipatan untuk donasi harga buku dan anggota kolektifnya itu kalau buku 75.000, kalau e-book itu 100.000 ya. Oke, kita lihat contohnya ya untuk ini. Nah, ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman menemukan harga buku yang 150.000 misalnya, nah itu bisa teman-teman donasikan untuk 2 orang ya, 2 orang kolektif. Begitu kelipatan selanjutnya. Untuk e-book itu 100.000 ya, kalau misalnya menemukan e-book yang misalnya harganya 400.000, berarti itu bisa donasikan untuk 4 orang. Itu ya untuk donasi sudah jelas mungkin nanti untuk donasi buku ini teman-teman bisa menyerahkannya sebenarnya untuk penerimaannya sendiri, untuk syarat buku donasi ini baru bisa kita terima setelah teman-teman melengkapi upload dokumen ya. Jadi kalau dokumennya sudah terupload lengkap semua, nah baru donasi ini bisa kita record ya di Open Library gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau mendahulukan donasi ini, misalnya memang untuk upload sendiri belum bisa memenuhi ya karena ada yang belum lengkap misalnya, seperti itu ya teman-teman, bisa konfirmasi terlebih dahulu paling ke kita ya. Jadi kalau untuk buku silakan teman-teman bawa, harus dibawa bukunya, nanti kita booking dulu. Jadi sistemnya kita belum terima tapi booking dulu untuk mengamankan maksimal koleksi. Kalau untuk buku ada tandanya nanti dicap ya, cap open lib. Kalau untuk e-book nanti konfirmasinya di email. Nah, walaupun teman-teman belum upload, mau mendahulukan konfirmasi untuk penyerahan buku ataupun e-book itu bisa ya, gitu. Jadi bisa di-booking dulu, sistemnya seperti itu. Oke, itu poin kedua ya teman-teman, sudah jelas mungkin kita lanjut ke poin yang ketiga. Nah ini poin selanjutnya, ini nanti ketiga dan keempat sebenarnya berhubungan ya, upload dokumen tugas akhir dan approval dari dosen pembimbing. Nah ini nanti teman-teman karya akhir yang sudah final, yang sudah revisi, teman-teman persiapkan filenya, itu harus diupload ke dokumen Open Library, gitu ya, dengan split file kurang lebih seperti ini. Jadi yang pertama formatnya dipastikan berformat PDF ya, hampir secara keseluruhan formatnya PDF, cuman ada penambahan format docx pada jurnal dan penambahan format zip pada lampiran. Nah nanti pecahannya kurang lebih seperti ini ya. Contohnya ada LOA itu untuk publis eksternal, ada cover, disclaimer, pengesahan dan sebagainya. Nah, intinya nanti bagian-bagian bab yang ada di karya ilmiahnya teman-teman itu di-split per bagian ya, karena mungkin di sini ada juga beberapa bab yang tidak ada di karya ilmiahnya itu sebenarnya disesuaikan aja dengan yang memang ada di karya ilmiahnya teman-teman. Itu ya, untuk lebih jelasnya mungkin untuk upload dokumen ini kita langsung coba praktik saja ya. Kita coba langsung saja praktik untuk cara upload ke dokumen ke Open Library. Oke. Yang pertama teman-teman silakan berkunjung ke websitenya ya, openlibrary.telkomuniversity.ac.id. Oke. Ya, kita ke websitenya. Ya, ini ya. openlibrary.telkomuniversity.ac.id. Oke, teman-teman silakan login menggunakan akun SSO teman-teman. Sana masukkan. Oke. Nah, setelah itu teman-teman ke beranda full site ya, diklik full site-nya. Terus ke dokumen ya.
Diklik langsung dokumennya. Nah, di sini teman-teman lihat di pojok dari bawah ya, ada new, itu diklik new-nya. Oke. Nah, ini kurang lebih nanti tampilannya seperti ini ya. Jadi ini silakan teman-teman isi dulu. Oke, kita pandu ya. Jadi yang pertama itu pembuat itu nama teman-teman ya, nanti tertera di sana. Selanjutnya ada workflow. Workflow nanti diklik, muncul skripsi, tesis, dan tugas akhir ya. Silakan dipilih yang itu. Oke. Selanjutnya jenis pustaka ya, diklik juga. Nah, nanti muncul ya skripsi, tesis, TA. Ini disesuaikan dengan degreenya teman-teman. Kita ambil contoh ya untuk yang akan kita upload sekarang, skripsi ya, skripsi S1 referensi. Oke, selanjutnya judul ya. Judul ini bisa teman-teman copy paste saja dari tugas akhirnya. Jadi saya punya contoh untuk hari skripsi ya. Nah, kurang lebih seperti ini, silakan teman-teman copy paste saja. Dari pengaruh sampai bawah ya. Oke. Paste, masukkan sedikit ke sini. Nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya subjek ya. Subjeknya kita ambil contoh untuk judul ini adalah pajak. Nah, jangan lupa pakai bahasa Inggris ya. Kita isi tax. Seperti itu ya. Selanjutnya untuk abstrak, ini juga bisa di copy paste dari skripsinya. Oke. Untuk abstrak, jangan lupa dimasukkan keywordnya ya. Keyword itu harus ada abstrak. Nah, itu ya, dirapihkan terlebih dahulu. Oke. Sip. Oke, ya kurang lebih seperti ini ya. Selanjutnya untuk unit itu diisi dengan prodi teman-teman ya. Kita ambil contoh untuk yang sekarang akuntansi. Oke. Nah, untuk kompetensi ini dipilih skripsi ya, kalau mau skripsi. Kalau tugas akhir ya tugas akhir, yang pertama itu. Kalau tesis ya tesis. Pertama dipilih yang itu, kita ambil di sini skripsi ya. Kita cari dulu skripsi. Nah, itu muncul ya. Oke, skripsi dipindahkan pakai panah ya. Untuk yang lainnya ini diisi mata kuliah yang berhubungan dengan karya ilmiah teman-teman ya. Silakan dipilih terus dipindahkan ke kotak yang sebelah. Seperti itu ya contohnya. Oke, itu untuk pengisian atas. Nah, ini untuk selanjutnya kita masuk ke bagian upload file. Gitu. Jadi di sini tertera tadi poin-poin yang kurang lebih sudah tampil di layar dari awal A sampai ke bawah. Nah, sebelum mengupload file, saya akan share dulu sedikit ya cara menyiapkan filenya seperti apa gitu ya. Karena yang sudah-sudah itu yang kita verifikasi dokumen masih terdapat beberapa kesalahan ya dalam mengupload file, terutama dalam menyiapkan filenya. Itu rata-rata bermasalahnya ketika save format dari Word ke PDF ya. Jadi yang paling sering bermasalah itu adalah pada nomor halaman atau juga nanti nomor halamannya ada yang jadi hilang gitu, atau misalnya nomor halamannya jadi tidak beraturan, ulang terus bab 1 dan sebagainya. Saya di sini perlihatkan contoh sedikit ya untuk cara split. Nah, jadi teman-teman persiapkan skripsi full teman-teman yang ada di Word full ya. Nah, contohnya kita akan mengesep, kita ambil contoh bagian daftar isi ya. Nah, yang ini akan kita save. Jadi teman-teman jangan men-split dulu dari Word-nya, terus baru di-save ke PDF. Biarkan dari skripsi full, dilihat aja halamannya ya. Halamannya untuk daftar isi ini kita lihat halaman 11 ya awalnya. Halaman 11, kita lihat yang terakhirnya di mana ya. Jadi lihat halamannya itu di Office ya, teman-teman. Halaman Office-nya. Nah, 11 sampai 14. Jadi kita akan meng-save bagian daftar isi ini. Teman-teman silakan klik save file, terus ke save as, browse, diklik. Okay. Nah, di sini kasih judul dulu ya, teman-teman ya. Daftar isi contohnya. Nah, setelah itu teman-teman pilih ekstensi PDF.
Nah, itu terus ke option ya. Option di page, tinggal masukin aja halaman yang tadi 11 sampai 14. Oke. Oke, save. Nah, seperti itu teman-teman kurang lebih ya. Cara nge-save-nya salah satu contohnya seperti itu. Nah, seperti bisa teman-teman lihat, filenya rapi ya. Halamannya terbawa dan tidak terjadi error bookmark. Biasanya di daftar isi atau daftar-daftar yang lain itu errornya itu error bookmark ya, karena dia pakai tabel otomatis ketika save dari Word ke PDF-nya tidak sesuai menyebabkan error bookmark. Kurang lebih seperti ini ya. Untuk bagian-bagian lain juga sama seperti itu caranya gitu. Itu jadi silakan teman-teman persiapkan. Ini cuma salah satu cara ya, mungkin teman-teman bisa mengeksplor juga cara-cara yang lain untuk cara pas dari Word ke PDF. Intinya dipastikan filenya disiapkan dengan rapi gitu ya. Kita juga nanti mengecek ketersediaan nomor halaman ya, nomor halaman yang disesuaikan ya. Itu yang nanti kita cek juga. Oke. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Kita coba mulai upload. Oh ya, jadi ini yang saya kasih contoh, ini adalah format karya ilmiah dalam bentuk buku ya, skripsi. Nanti mungkin ada teman-teman juga yang dari prodi-prodi lain atau fakultas lain yang karya ilmiahnya dalam mungkin tidak dalam bentuk buku, misalnya dalam bentuk paper atau dalam bentuk capstone atau wrap ya. Nanti untuk skripsinya seperti apa akan kita coba kasih insight ya. Oke, yang pertama yang di poin upload di sini muncul LOA ya, Letter of Acceptance. Nah, itu yang paling atas teman-teman diisi dengan tanda terima publikasi jurnal ya. LOA itu adalah tanda terima publikasi jurnal. Contohnya seperti ini teman-teman. Gitu ya. Silakan teman-teman persiapkan kalau memang jurnal teman-teman dipublikasikan keluar ya. Dipersiapkan ininya LOA dalam bentuk PDF. Nah, nanti diupload pada bagian pertama. Nah, case-nya kalau misalnya teman-teman belum dapat LOA dari dari publisher jurnal luarnya seperti gimana untuk mengisi poin pertama. Nah, teman-teman bisa mengisi poin LOA ini dengan mengisi surat keterangan publikasi eksternal ya, kalau memang LOA-nya belum dapat. Nah, untuk template surat keterangan publikasi eksternalnya, teman-teman bisa dapatkan pada menu informasi. Di sana ada poin template surat publikasi eksternal. Tinggal diklik saja ya. Klik. Oke. Nah, di sini ya, di-download linknya, teman-teman. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya. Ini bisa mencukupi untuk mengganti LOA ya. Jadi yang poin atas itu teman-teman isi dengan nama, NIP, program studi, dan email dosen pembimbing satunya. Selanjutnya judul artikel karya ilmiahnya tinggal dimasukkan saja. Dan penulisnya silahkan dimasukkan semua ya. Setelah itu, jangan lupa pada surat ini harus terlampir tanda tangan dari dosen pembimbing satu. Gitu. Jadi silakan teman-teman konfirmasi ke dosen untuk meminta tanda tangan pada surat keterangan publikasi eksternal ini ya sebagai pengganti LOA. Nah, setelah diisi, teman-teman disepas dalam format PDF, terus langsung dimasukkan ke poin yang pertama tadi ya, LOA. Oke, seperti itu ya kurang lebih teman-teman. Oke, sekarang kita kembali ke dokumen. Kita langsung coba uploadkan saja untuk poin pertama, letter of acceptance. Oke. Oke, LOA, ya, ambil ya. Sip. Oke, poin pertama sudah ya, A2. Oke, sekarang lanjut ke poin kedua, ada cover ya. Kalau cover mungkin teman-teman sudah tahu, cuma dipastikan saja bahwa covernya di-split sendiri ya. Cover tidak bersatu dengan bagian yang lain. Silahkan di-upload langsung saja ya kalau cover sudah pada paham ya. Oke, sip. Selanjutnya ada poin ini disclaimer dan pengesahan ya. Jadi untuk dua poin ini adalah lembar yang harus ada tanda tangannya gitu. Untuk disclaimer sendiri itu adalah lembar originalitas teman-teman ya. Di disclaimer itu harus ada tanda tangan teman-teman ya. Harus terlampir tanda tangannya secara jelas dan bagus ya. Jadi kita sarankan untuk di-scan lembar ini. Untuk tanda tangannya mau tanda tangan basah atau tanda tangan digital silahkan sesuaikan. Gitu ya.
Oke, itu untuk disclaimer. Untuk pengesahan juga kurang lebih sama ya, harus terlampir tanda tangan dari dosen pembimbingnya. Nah, semua nama dosen yang tertera di sini, ini harus melampirkan tanda tangan, gitu ya. Kalau dosennya ada satu, dua, ataupun tiga, semuanya harus terlampir sesuai dengan nomor pengesahannya. Sama ini juga ya, di-scan, tanda tangannya rapih, mau bahasa atau digital silahkan, bisa mas PDF. Untuk men-scan-nya sendiri ya, ada kan aplikasi, mungkin teman-teman sudah pada paham lah, bisa menggunakan cam scanner ya, biar kualitasnya bagus. Ini juga sama, dibikin format PDF, selanjutnya di-upload pada bagian. Oke, kita langsung coba upload-kan ya pada menu dokumen. Untuk disclaimer dan pengesahan. Disclaimer, pengesahan. Sip, oke. Nah, selanjutnya ada poin abstrak ya. Abstrak ada dua teman-teman. Abstrak versi bahasa Inggris dan abstrak versi bahasa Indonesia. Nah, teman-teman disiapkan abstraknya, dipastikan terpisah ya. Yang Indonesia sendiri, yang Inggris sendiri. Kurang lebih seperti itu. Oke, langsung kita uploadkan saja ya. Mungkin udah pada tahu ya tadi untuk abstrak. Jangan lupa di abstrak ada tertera kata kunci ya. Oke, sip. Nah, selanjutnya di sini ada poin persembahan dan kata pengantar ya, teman-teman. Ini sifatnya opsional, silakan bila memang di tugas akhirnya teman-teman ada, dimasukkan dalam formulir PDF juga. Kalau tidak ada ya tidak usah, gitu ya. Untuk contohnya yang ini kita ada ya, diuploadkan saja untuk lembar persembahan dan kata pengantarnya. Oke, lembar persembahan. Ini berisi ucapan terima kasih ya terhadap pihak-pihak terkait. Kata pengantar. Oke, sip. Nah, setelah itu ada poin daftar-daftaran ya, teman-teman. Kurang lebih di sini ada 6 daftar-daftaran yang harus diisi ya. Daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar istilah, daftar singkatan, daftar lampiran. Nah, ini seluruhan daftar ini kalau memang ada di karya ilmiah teman-teman, silakan di-uploadkan. Bila memang salah satu atau sebagiannya tidak ada di karya ilmiahnya, berarti tidak usah di-uploadkan. Disesuaikan saja dengan yang memang ada di karya ilmiahnya teman-teman ya. Nah, oke. Untuk daftar-daftar ini, saya kasih lihat dulu ya untuk daftar isi. Nah, pada daftar-daftar ini dipastikan teman-teman ya, dipastikan tidak terjadi error bookmark karena ini kesalahan yang banyak terjadi ketika kita verifikasi dokumennya. Tadi untuk cara save as dari Word ke PDF-nya sudah saya share caranya kurang lebih seperti itu ya untuk menghindari error bookmark. Nah, di sini dipastikan tabelnya rapi ya, filenya rapi, di save as PDF. Nah, nanti diuploadkan ya. Nah, catatan untuk daftar isi di sini kan muncul nomor-nomor halaman ya. Nanti untuk file selanjutnya ataupun di file sebelumnya nanti untuk bagian-bagian yang nomor halamannya tertera pada daftar isi ini itu harus ada juga nomor halamannya pada bagian tersebut gitu ya. Nah, misalnya daftar gambar teks itu juga harus sesuai ya. Nah, kita lihat tuh sama ya. Oke, seperti itu. Untuk bagian lain juga sama gitu ya. Nah, pokoknya teman-teman nanti cara nge-save-nya bisa dicoba seperti langkah yang tadi untuk biar nanti output-nya rapih ya ketika memang dibutuhkan tampilnya nomor halaman. Gitu ya. Daftar gambar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel kita coba upload saja ya. Kembali ke dokumen. Nah, daftar gambar, daftar isi, daftar tabel ya. Nah, kebetulan untuk skripsi contoh ini hanya ada 3 daftar ya, daftar gambar, isi tabel. Untuk yang diuploadkan hanya itu saja. Untuk daftar istilah singkatan daftar lampiran itu kebetulan tidak ada. Jadi kalau memang teman-teman juga tidak ada salah satu daftar yang ada di sini tidak usah diuploadkan ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Ini ke bawah masih ada yang harus diupload juga bab 1 sampai materi presentasi. Tapi sebelum kita choose file lebih baik alangkah baiknya teman-teman langsung dicoba save dulu ya. Jadi tipsnya dari kami bahwa untuk save ini coba minimal dibikin 2 kali save gitu. Untuk menghindari terjadinya error ketika loading dia upload data filenya ke dokumen ya.
Nah, ketika save, teman-teman pastikan dia kembali ke tampilan dokumen. Kalau kembali ke tampilan dokumen, ini insya Allah filenya masuk semua ya. Nanti bisa teman-teman lihat di file existing. Biasanya kalau misalnya error terjadi itu ketika teman-teman save, dia malah ke tampilan luar ya. Kalau ke tampilan luar, ke logout, biasanya itu proses uploadnya error gitu ya. Jadi teman-teman silahkan monitoring kembali, jangan lupa ketika sudah klik save gitu ya. Nah, di sini tertera ke current state ya, ada state-nya dokumen tesis on draft. Ini artinya teman-teman masih bisa mengedit atau mengganti file yang memang diupload sama teman-teman. Oke, kita coba scroll ke bawah ya. Nah, di sini ada file existing teman-teman ya. Jadi file-file yang sudah tadi diuploadkan, teman-teman bisa memonitor di sini. Bisa lihat kembali apakah sudah masuk semua atau belum. Ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, kita lanjutkan untuk upload filenya. Tadi kita baru sampai daftar tabel. Nah, kita lanjutkan ke bab ya. Di sini bab yang disediakan untuk choose filenya bab 1 sampai bab 8. Nah, ini juga menyesuaikan teman-teman ya. Disesuaikan saja dengan karya ilmiahnya teman-teman. Kalau memang ada semua sampai bab 8, silahkan upload semua. Yang sampai bab 5, ya sampai bab 5. Ya, setahu saya kan ada yang sampai bab 5, ada yang sampai bab 4, ada yang sampai bab 6, dan ada yang sampai bab 8. Itu intinya disesuaikan saja dengan karya ilmiahnya teman-teman. Gitu. Cuman catatannya tadi ya, jangan lupa untuk bab-bab ini di-split sendiri-sendiri, dan jangan lupa nomor halamannya juga dipastikan masuk ya ke dalam bab-bab tersebut ya. Untuk deskripsi ini kita ada bab 1 sampai bab 5, kita langsung uploadkan saja ya. Bab 1 sampai bab 5. 3, 4, 5 ya. Sip. Oke, untuk bab sudah semua ya, 6, 7, 8 karena tidak usah diuploadkan. Nah, untuk selanjutnya ada poin daftar pustaka ya. Daftar pustaka juga ini dipastikan filenya rapi ya. Kita lihat contohnya ya untuk sedikit daftar pustaka. Nah, jadi dipastikan di sini juga dia ada nomor halaman ya, karena tadi nomor halaman yang belum daftar isi, jadi di bagian ini juga harus ada nomor halaman. Dibikin rapi seperti ini ya. Untuk gaya penulisannya itu silahkan menyesuaikan tiap prodi, mungkin ada panduannya ya, panduan sendiri dipersiapkan kurang lebih seperti ini ya. Oke, silakan kita coba upload saja langsung ya untuk mempersingkat waktu. Terus pustaka, sip, oke. Nah, selanjutnya ini ada poin jurnal ya. Jadi untuk jurnal dibuat dalam 2 format, PDF dan docx. Nah, silakan teman-teman bisa diupload ya. Nah, untuk jurnal sendiri ini Open Library Telkom University menyiapkan template ya sebenarnya untuk kita verifikasi. Nah, jadi untuk jurnalnya ini sebenarnya nanti outputnya tergantung dari approval dosen ya. Untuk template-nya teman-teman bisa lihat di sini ya, informasi template artikel jurnal, bisa diklik. Oke. Nah, nanti muncul seperti ini ya. Kita kurang lebih ada 4 template. Oke. Untuk prop engineering, manajemen, applied science, dan art and design gitu. Nah, nanti untuk jurnalnya yang kita verifikasi, kita ambil contoh ya. Di contoh jurnalnya saja. Nah, ini oke. Nah, kita ke contoh jurnal aja ya dulu ya. Nah, ini ya contoh jurnal yang skripsi yang tadi dibuat gitu. Nanti yang kita verifikasi yang pertama dipastikan nama ya. Nama di sini penulis dimasukkan semua. Terus tidak usah mencantumkan gelar penulis ya. Gelar dihilangkan saja dari penulisnya. Itu yang pertama. Yang selanjutnya untuk afiliasi ya di bawah penulis itu untuk yang memang nanti pilihannya profil publikasi value IPROK cukup mencantumkan Universitas Telkom, koma spasi Bandung ya, gitu. Kita lihat contohnya ya sedikit di jurnal yang itu.
di jurnal template ya. Saya buka template. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi cukup afiliasi sama kotanya saja gitu. Ini untuk afiliasi, kalau ketiga penulis ini ada 2 jenis afiliasi, silakan disesuaikan saja ya. Tapi kalau misalnya afiliasinya sama, semua ketiga penulis ini ya cukup satu saja ya, Universitas Telkom misalnya, cuma spasi Bandung. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya di bawah afiliasi itu ada poin email, teman-teman. Jadi untuk email yang dimasukkan itu menggunakan email institusi ya, yang berdomain Telkom University gitu. Nah, kurang lebih seperti ini ya contohnya. Itu ya untuk header-nya yang kita verifikasi nanti. Selanjutnya untuk abstrak, nah ini pertama poinnya adalah dibikin satu paragraf. Dan selanjutnya untuk maksimal kata pada abstrak ini adalah 200 kata ya, teman-teman. Itu sebenarnya udah standar umum sih. Jadi untuk abstrak yang ideal maksimal katanya 200 kata ya. Nah, seperti kita lihat contohnya ya. Ini abstraknya ada berapa kata? Coba kita blok. Kurang lebih sekian ya. Jadi ini masih kurang dari 200 kata. Nanti bisa masuk maksimalnya 200 kata biasanya untuk abstrak. Jangan lupa juga pada abstrak dimasukkan kata kunci teman-teman ya. Ketentuannya untuk kata kunci sendiri itu maksimal 6 kata kunci ya. Itu teman-teman abstrak. Nah untuk abstrak ini dibuat dalam 2 bahasa ya. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah untuk istilah Inggris baik di abstrak ataupun nanti diisi keseluruhan artikel jurnalnya, jangan lupa teman-teman cetak miring ya, dimiringkan. Nah, seperti itu ya untuk abstrak. Nah, selanjutnya ke bawah itu, nah untuk jurnal ini ketentuannya, jadi kalau halaman tidak ada maksimal sebenarnya ya, tapi ada ketentuan total kata gitu. Jadi total kata pada keseluruhan artikel jurnal yang ideal itu adalah maksimal 5.000 kata, teman-teman ya. Jadi diusahakan jurnalnya tidak lebih dari 5.000 kata. Nah, di sini ada poin-poin ya. Poin pendahuluan, rata-rata sama ya kalau pertama. Kalau poin pertama, saya rasa untuk setiap prodi mungkin poinnya sama pendahuluan. Yang selanjutnya, nah biasanya di sini kalau yang tertera di sini dia metode penelitian. Mungkin ada juga yang dia kajian teori, silakan menyesuaikan ya. Sebenarnya nanti kalau teman-teman merujuk ke template yang ada di Open Library itu sudah ada ya template-nya, silakan mengikuti saja. Nah, kayak di sini ya pendahuluan, nah, kurang lebih seperti inilah ya. Oke, kita ke contoh ya. Kita lihat ke contoh. Nah, di sini ya poinnya silakan dimasukkan. Jadi untuk poin pertama pendahuluan, yang terakhir biasanya simpulan ya. Silakan dimasukkan maksimalnya 5.000 kata ya untuk total keseluruhan artikel jurnal. Nah, nanti di template-nya ada juga cara penulisan untuk daftar gambar, daftar tabel ya. Itu cara penulisannya seperti apa, huruf besar kecilnya dan spasinya juga jelas nanti di template-nya ada. Silakan teman-teman bisa merujuk ke sana. Oke, setelah poin-poin masuk, nah yang terakhir ini ada referensi ya. Jadi untuk daftar pustakanya, penamaannya di artikel jurnal adalah referensi teman-teman ya. Kalau bahasa Indonesia referensi, kalau bahasa Inggris reference boleh. Ataupun menggunakan istilah bibliografi juga bisa ya sebenarnya. Itu nanti teman-teman silakan masukkan juga. Untuk format penulisannya nanti teman-teman untuk gaya penulisan daftar pustakanya ya, referensinya sendiri itu silakan merujuk ke masing-masing prodi ya. Seperti contoh biasanya untuk yang engineering biasanya dia menggunakan IEEE gitu ya. Walaupun mungkin tidak semua IEEE. Untuk manajemen misalnya ya, manajemen akuntansi, administrasi bisnis biasanya menggunakan IPA ya kalau nggak salah. Jadi kalau ilmu komunikasi dia menggunakan Harvard, ada juga yang seperti itu ya. Silakan nanti merujuk ya teman-teman untuk gaya penulisannya. Nah, disarankan untuk penulisan daftar pustaka ini juga menggunakan reference management tool ya. Kurang lebih seperti itu. Nanti sebenarnya untuk kelasnya itu kita juga ada sendiri ya untuk menggunakan Mendeley. Nah, teman-teman bisa mengikuti kalau memang ingin mengenal lebih jauh. Seperti itu teman-teman ya untuk jurnal. Poinnya terakhir referensi.
Ada juga di jurnal itu yang memasukkan lampiran ya. Sebenarnya untuk lampiran sendiri di jurnal itu tidak perlu dimasukkan, gitu. Jadi kalau memang ada lampiran ya untuk karya ilmiah dalam bentuk paper, itu teman-teman bisa split sendiri ya. Nanti ada poin lampiran bisa dimasukkan ke sana. Ya. Oke, itu jurnal mungkin cukup ya. Seperti itu. Kita kembali ke dokumen. Kita coba laporkan ya. Untuk jurnal ada dua format PDF dan format docx. Oke, sip. Oke, ya, sip. Untuk jurnal sudah masuk ya. Nah, untuk lampiran, selanjutnya adalah lampiran ya. Lampiran di sini ada dua format PDF dan format zip ya. Ini pilihan teman-teman ya. Mau diisi dua-duanya, boleh silahkan. Atau mau diisi salah satunya juga tidak masalah. Yang penting diusahakan lampirannya masuk semua gitu ya. Mau ke PDF aja boleh atau zip aja boleh. Nah, catatannya nanti biasanya di format yang zip ini jangan sampai teman-teman salah arsip ya. Ada yang filenya tidak bisa kami buka juga karena dia mengarsipnya tidak ke zip, tapi malah kerar gitu ya. Jadi diusahakan untuk arsipnya ke zip. Oke, kita ambil contoh ya. Oke, langsung saja kita uploadkan. Untuk karya ini kurang lebih ada dua itu ya. Lampirannya PDF dan zip. Oke, nah udah masuk ya. Selanjutnya untuk poin terakhir materi presentasi. Di sini selain sidang ya teman-teman, kalau memang ada silakan dimasukkan. Kalau tidak ada, misalnya memang presentasi akhirnya langsung menampilkan karya itu tidak usah dimasukkan. Ya. Dipastikan kalau yang memang ada formatnya berformat PDF ya teman-teman. Jadi kalau sebelumnya mungkin format PPT atau sebagainya silakan masuk PDF dulu. Oke. Kita langsung uploadkan saja untuk materi presentasi. Oke, sip. Oke, udah masuk semua ya. Nah, di sini casualnya sudah terisi semua. Step selanjutnya kita langsung klik save saja. Oke, ya. Nah, di sini kita bisa melihat ya, filenya sudah masuk. Apakah belum semua? Nah, di sini bisa dilihat di file existing ya. Nah, bisa terlihat bahwa tadi file-file yang kita choose file ini sudah masuk semua ke sini. Nah, ini untuk contoh. Nah, kita ambil contoh ya. Nah, bab 4, kita lihat dulu, cek ya, apakah berhasil kebuka atau tidak. Nah, ini sudah berhasil masuk berarti ya, teman-teman. Nah, berarti untuk proses upload, nah tinggal sudah hampir beres, gitu ya. Setelah filenya masuk semua seperti ini, nah teman-teman step terakhir untuk upload, jadi teman-teman silakan rubah statusnya dari on draft menjadi dokumen ready for review ya, supaya kami bisa mengecek untuk verifikasi dan supaya dosen pembimbing bisa mengapprove file yang teman-teman upload. Nah, nanti ketika dokumennya sudah jadi ready for review, teman-teman sudah tidak bisa mengedit lagi ya. Langsung kita save saja. Oke, nah setelah dokumennya terkunci, ready for review, silakan teman-teman konfirmasi ke dosen pembimbing 1 untuk approval ya. Jadi approval ini dilakukan oleh dosen pembimbing 1. Silakan konfirmasi. Nah, nanti untuk state approval-nya yang akan muncul kurang lebih ada 5 macam ya, teman-teman. Oke, kita kembali ke slide berarti ya. Oke. Ya. Oke, kita kembali ke slide. Oke. Jadi untuk state approval, nah di sini ya kurang lebih tadi untuk state on draft itu teman-teman sudah lihat ya, state on draft dan state ready for review sudah muncul ya tadi. Selanjutnya mungkin nanti teman-teman menemukan state dokumen tesis need revision ya. Nah ini artinya ada revisi yang perlu teman-teman bereskan terlebih dahulu dari konfirmasi review pembimbingnya. Silakan teman-teman nanti membereskan revisinya, mengupload kembali ke dokumen. Setelah itu jangan lupa naikkan kembali statusnya ready for review.
konfirmasi kembali ke dosennya ya untuk mengapprove, mereview dan mengapprove dokumen yang sudah diupload. Nah, step selanjutnya di sini ada dokumen approve for catalog dan jurnal publish tally proceeding. Nah, ini bila teman-teman nanti menemukan mendapatkan state approval ini, nah berarti konsennya ya selain pengecekan dokumen yang lain, kita juga konsen ke jurnal ya. Jurnalnya nanti ini diusahakan mengikuti template yang memang sudah kita sediakan. Oke, step selanjutnya di sini ada step dokumen approve for catalog and journal no publish value proceeding ya, eksternal. Nah, nanti bila teman-teman mendapatkan step approval seperti ini, dipastikan teman-teman mengupload LOA ya. Jadi dokumennya dipastikan sudah dilengkapi dengan LOA ataupun dengan surat keterangan publikasi eksternal. Nah, untuk step ini teman-teman tidak perlu mengupload jurnalnya, tidak apa-apa ya. Selama memang LOA atau surat keterangan publikasi eksternalnya sudah terlampir pada dokumen ya. Untuk selanjutnya step 2 lagi ya, di sini hampir mirip proof for catalog dan jurnal no publish value proceeding ya. Yang satu not visible, yang terakhir ini dokumennya not visible saja. Jadi ini nanti berbeda di outputnya saja. Untuk jurnal pada 2 step terakhir ini untuk tidak diupload juga tidak menjadi masalah ya untuk 2 step ini. Untuk dokumen yang lain itu tetap harus dilengkapi uploadnya, gitu ya. Itu teman-teman untuk state approval. Nah, setelah teman-teman mempersiapkan semuanya, nanti teman-teman silakan bisa mengajukan pembuatan surat bebas pustaka ini ke Open Library ya. Oke, kita cek langsung next slide ya. Jadi nanti teman-teman bisa mengajukannya secara onsite, langsung datang ke Open Library, Telkom University, bagian layanan referensi. Di sana ada pos untuk pembuatan surat bebas pustaka, ataupun nanti teman-teman bisa melakukannya secara online, ya, secara online ke email bebaspustaka@telkomuniversity.ac.id ya teman-teman. Dan subjek tugas akhir _nama_prodi. Silakan teman-teman mengajukan ke email ini. Nanti tim dari kita akan memverifikasi ya. Untuk SLA-nya sendiri kita punya SLA service level agreement itu selama 3 kali 24 jam. Itu untuk formatnya. Nah, kurang lebih seperti ini ya, tampil di layar nanti. Rata-rata kan untuk yang pengajuan online itu bentuk donasinya e-book ya. Untuk e-book jangan lupa dimunculkan juga gitu ya. Judulnya apa, judul, penulis, penerbit, dan terbitnya apa. Kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Jadi untuk pengajuan bebas pustaka sendiri bisa online, onsite ataupun online ya. Seperti itu. Nah, nanti setelah semuanya clear, teman-teman baru suratnya bisa kita keluarkan. Ya, jadi persiapan surat ini terutama untuk upload dokumen, teman-teman sebetulnya bisa langsung melakukannya ketika karya ilmiahnya sudah sidang ya. Ketika teman-teman sudah sidang, revisinya sudah beres, sudah clear semua. Nah, baru teman-teman kita sarankan bahkan langsung mengupload saja ke dokumen Open Library gitu, supaya nanti antriannya terpecah gitu ya. Jadi jangan menunggu, jangan nanti terlebih dahulu gitu. Khawatirnya kan nanti ada kebutuhan deadline juga ya, selain tadi digunakan untuk melengkapi berkas yudisium ataupun sidang akademik, nanti kan digunakan juga untuk pendaftaran wisuda ya. Kalau pendaftaran wisuda nanti kan muncul tanggal deadline-nya tuh. Nah, kalau bisa ya secepatnya teman-teman ketika revisinya sudah beres, silakan langsung saja upload dokumen, konfirmasi ke dosen, dan mengirimkan email verifikasi untuk kita cek dokumennya terlebih dahulu. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman ya untuk surat bebas kewajiban perpustakaan. Mungkin bagian terakhir kita lanjutkan dengan tanya jawab ya. Bila ada yang belum dimengerti, silakan. Oke, sementara saya kembalikan dulu kepada Mas Jaki. Ya, terima kasih Kang Fajar. Untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi pertanyaan.
Mungkin oh ya, yang pertama tadi ada dari Zafira Prodi S1 Informatika. Ada pertanyaannya yang pertama, untuk pengurusan SBKP dan pengecekan similarity itu memakan waktu berapa lama? Karena katanya saya hendak mengejar yudisium pada tanggal 23 Februari. Dan jika tugas akhir berupa format jurnal, tapi tidak melakukan publikasi, bagaimana cara uploadnya? Terima kasih. Terus yang mungkin ini agak berhubungan juga ya kan, pertanyaan keduanya dari Ulfa Ardianti, kalau LA belum publis apakah boleh pakai bukti submit? Terima kasih. Mungkin bukti submit itu ya Kang, biasanya dari email. Nah, silakan ya. Oke, terima kasih Mas Yaki. Untuk yang pertama ya dari Jafira. Nah, untuk pengurusan SBKP sendiri itu kalau jadi teman-teman sebelum mengajukan persiapkan yang tadi ya P4. Itu kalau memang sudah siap dari teman-teman semua, insya Allah untuk pengurusannya bisa cepat. Adapun kalau misalnya untuk pengajuan yang onset itu kita maksimalkan hari itu untuk pengajuan yang datang dibereskan semua. Kalaupun untuk yang online itu tadi ya kita ada SLA selama 3 kali 24 jam gitu. Jadi itu maksimal ya. Kalau memang antriannya lagi kosong ya kita proses secepatnya gitu ya untuk waktu pengurusan SBKP sendiri. Intinya sih salah satunya kan diadakan sosialisasi ini juga untuk mempercepat proses pengurusannya gitu. Kalau kita verifikasi sama Krit mah cenderung cepat sih, cuman kan biasanya mungkin ada kebutuhan revisi atau apa. Nah, untuk meminimalisir revisi, kita makanya adakan sosialisasi ini. Silahkan diikuti ya dengan sebaik-baiknya. Nah, ini yang selanjutnya pengecekan similarity ya. Kalau itu dilakukan oleh prodi ya, teman-teman. Jadi memang itu posnya sebelumnya di perpustakaan, cuman kita sudah share akunnya ke prodi sama ketua kakak. Silakan mungkin lebih ininya ke dosen ya, dosen pembimbing bisa silakan atau ke prodi atau ketua kakak silakan teman-teman konfirmasi ke sana untuk pengecekan similarity-nya. Ya. Nah, saya sedang mengejar yudisium tanggal 23 ya. Ini dari informatika ya. Oh ya. Nah, berarti itu informasi ya bagi kita. Yudisium informasi tanggal 23. Jadi silakan siapa? Jafira ya. Kalau revisi filenya sudah lengkap semua, silahkan mengupload dokumen ya, dilengkapi uploadnya, konfirmasi ke dosen pembimbing, disiapkan donasinya, dipastikan akunnya clear. Nah, kalau bisa diajukan sekarang itu lebih bagus ya. Kita sementara pengajuan onset sekarang memang lagi rada padat ya, onset ataupun online gitu. Kurang lebih tadi saya cek pagi-pagi itu ada kurang lebih 50 pengajuan ya. Jadi untuk online kan kita prosesnya menurut dari bawah ya. Kalau bisa dilakukan konfirmasi pengajuan lebih cepat ya lebih bagus ya Jafira. Biar nanti tanggal 23 terkejar untuk syarat yudisiumnya. Nah, selanjutnya untuk format TA berupa jurnal tapi tidak melakukan publikasi, bagaimana cara uploadnya? Oh iya, untuk tadi ya, untuk format paper saya lupa mencontohkan ya. Mungkin kita coba lihat ya. Di sini saya ada contoh format paper. Nah ini ya, ini papernya, ini contoh format paper ya. Jadi kalau untuk paper, split filenya silakan disesuaikan saja. Cover, nah ini oke, kita lihat ya untuk kebutuhan filenya. Oke. Jadi untuk file yang dibutuhkan di paper sendiri, nah disiapkan saja nanti splitnya ya. Tadi kan muncul cover. Nah ini ya, cover, disclaimer, pengesahan, abstrak ya, Inggris Indonesia, itu sendiri-sendiri. Untuk pecahan filenya seperti ini kurang lebih ya teman-teman. Jadi untuk mengisi poin bab 1 sampai 5 ini disesuaikan dengan nah di papernya ya.
Jadi kalau untuk misalnya untuk poin 1 ya diisi yang bagian pendahuluan. Pendahuluan di split sendiri dimasukkan pada bagian bab poin 1. Yang keduanya di bab 2 diisi dengan ini ya, poin 2 studi terkait sampai akhir poin 2. Nanti poin 3 dilanjutkan lagi. Kurang lebih seperti itu ya untuk menyiapkan filenya pada format paper. Nah, di sini juga di format yang harus diisi pada format paper ini tidak mesti diisi semua ya. Yang tadi kan tidak ada daftar isi, daftar gambar dan sebagainya. Kalau memang tidak ada di papernya itu tidak usah ya. Oke, coba lihat ke dokumen ya, kurang lebih tadi yang dokumen yang tadi itu. Nah, ini nih. Ya, bab 1, terus daftar pustaka juga diisi di split sendiri ya. Daftar pustaka, jurnal, presentasi. Kurang lebih seperti ini untuk format paper gitu ya. Oke, cuma tadi coba lihat pertanyaannya. Tadi itu LOA ya, kalau nggak salah ya. Nah, untuk format paper, gimana tadi pertanyaannya? Oh iya. Iya Pak. Jadi kalau LOA berarti boleh nggak pakai email submit biasanya? Kalau Oh album ya, publish apakah boleh pakai bukti submit, boleh nggak Pak? oh iya. Boleh ya teman-teman. Jadi untuk LOA sendiri itu bentuknya tidak baku mengikut. Kalau untuk pengganti LOA ya, jadi tidak mesti baku mengikuti tempat itu sebenarnya, tapi ya kita sarankan mengikuti tempat itu. Kalau memang ada bentuknya bukti submit atau mungkin ada beberapa juga yang dia contohnya dari bawaan dari masing-masing fakultasnya itu tidak jadi masalah. Yang penting di sana teridentifikasi untuk judul artikelnya, ada identitas dosen sama identitas siswanya, terus terlampir tanda tangan ya. Itu cukup untuk sebagai bukti pengganti LOA. Itu ya, Mas Ciki ya? Oke, udah semua atau ada lagi tadi? Ya, mungkin tadi ada beberapa yang sempat bertanya Pak. Ini ada yang bahasa Inggris. If we already published and got the LOA, so we have to create the new journal or just upload the LOA. Untuk mohon maaf ini saya agak sulit menyebutkan namanya. Mikyu Koinsiao. I'm sorry, I can't pronounce your name. But if you already have LOA, you don't need to upload your journal. You just need you can upload your journal, it's okay. But if you don't want to upload your journal because you already published in external and you already have LOA, you just upload the LOA. And for Saudara Hasni Gibrel, sorry sir, I could understand the meeting. I'm sorry, this meeting is only in Bahasa in Indonesia. Is it possible you explain to me in process in English? Maybe it's quite hard for us to explain you in English from the beginning, but it's okay. You can just visit us in Open Library directly if you're in Indonesia. But if you're already outside the country, you can just contact us in WhatsApp, and we will answer your question directly from the WhatsApp. But if you're in Indonesia, you can just come visit us in Open Library. So we'll explain you directly. It's much more easier than talking with, talk in WhatsApp. But you can visit us directly if you're in Indonesia. And you can call us in WhatsApp. This is our number, WhatsApp. And you can check our number. So just contact us if you have any question. I'm sorry, and maybe next time we will use the change this language presentation in English so you can understand all of Mr. Fajar are saying. And maybe for Nikwi Coinciao, can I ask question directly to speaker? I only have abstract in English. Yeah, I'm sorry, I can't pronounce your name. I'm not sure to pronounce your name, Mikwi. Mikwi, you can ask us directly, maybe. Obran, Mikwi, if you wanna ask our Mr. Fajar, our ask question, you can speak to us directly, and we will help you to answer. Okay, thank you very much. Actually, some already answered, but I'm still confused about
in first page is about the abstract. So here, here you say that we have to this. I don't know, like we have to dapat dibuat menggunakan format markdown. So I'm still confused about that one. And the other one is about the competency. So associate and unassociate. So what do you mean about both of them? Thank you. Oh, okay. Okay. About the abstract, if you only have in English, just put your abstract in English. You don't need to bahasa, or you need to use another abstract with bahasa. It's okay. You can use your abstract in English. And about association is, if you student in Telkom University, I think you have some kind of email, which is domain is telkomuniversity.ac.id. Usually, if you use, you must put that email in the journal. Sobran, bisa dilihatkan jurnalnya? I will give you an example. Yeah, it's like this. I'm sorry. Journal, Sobran. Okay. Okay. Yeah, you can see in this journal, there's a name. Is your name as first author, first author. Second author is your professor, your lecturer, and also the third author is also your lecturer. And you can see in below of Universitas Telkom, there's email domain. Now you need to use email domain in Telkom University. Not only you, but your lecturer also you need to use Telkom University email domain. Something like that. So you need you can use your commercial email like Gmail. You can't use that, but you need to use your Telkom University domain, especially in email. You must use Telkom University domain. For Miki, you already understand, or you need something you still don't understand? It's okay. We will try to help you. I'm sorry for my bad in English, but Sure. What I mean is like in first page, I think like when we start to create our in workflow, I mean like we have put our title, and also after abstract is in there is instances. So I mean in unit I have choose the communication international class, but I'm still confused about competency. So they have two table in competency. So the one is the associate is the blank table, and also unassociated some subjects. So I have to choose some of the subject or how. okay. Oh, Open. in oh, okay, sorry. Yeah. Yeah, in this one? Yes. Oh, okay. So this is unit just in Ilmu Komunikasi Internasional class. I'm sorry, what should I call you? How is that your name is pronounced? Miki? Yes. Oh, okay, sorry. It's not unusual name in Indonesia, so I always get confused. So you need unassociated. Which one need to choose, Sobran? This one is your major, Ilmu Komunikasi Internasional class. And this Yes. one is whatever that your research is all about. What's your subject of research? If about digital information, for example, it's about social media maybe, or Yeah. consumer behavior. So you just put some kind of some subject or that your research is connected to your research, your study. If your Oh, research is about social media, just put social media in here. If your research is about Indonesian language, just push in here. So if you about
usually if your research is about ilmu communication or communication, usually it's about commerce or communication technology or maybe communication business, something like that. I got it. I got it. Yeah, I understand. Yeah. Okay. Thank you very much, sir. Yeah. Oke. Ya, mungkin pertanyaan tadi semoga bisa terjawab, saudara Mikyu. Selanjutnya mungkin yang pakai bahasa Indonesia lagi bisa dibantu oleh Kang Fajar. Untuk Husni, yang Yola Adelia dari Ilmu Komunikasi, LOA di-upload hanya untuk mempublish jurnal eksternal saja ya berarti. Jadi kalau misalnya tidak mempublish berarti dilewat saja atau bagaimana? Nah, yang pertama, yang kedua dari Shandi Fahmi Hermawan. Untuk pengajuan SBKP secara online, jika buku yang disumbangkan berupa buku fisik, apa ada cara pengiriman lewat kurir, Kang? Atau hanya menerima secara onsite saja? Terima kasih. Silakan, Kang. Ya, terima kasih Mas Zaki. Jadi ya untuk LOA diupload hanya untuk jurnal yang eksternal ya. Kalau jurnalnya tidak dipublikasikan eksternal ya berarti tidak bisa mengupload LOA. Tidak usah mengupload LOA-nya ya. LOA pasti tidak akan dapat ya kalau tidak publik eksternal. Jadi tidak usah ngisi juga yang itu, yang surat keterangan publikasi eksternal. Itu hanya untuk yang eksternal saja. Betul ya? Itu ya, mungkin cukup. Yang selanjutnya tadi untuk buku yang fisik ya, bisa disumbangkan melalui kurir atau tidak ya. Untuk saat ini sih kita belum bisa menerima donasi buku yang itu ya, yang dikirimkan lewat ekspedisi ya teman-teman. Jadi kalau memang donasinya berbentuk buku, itu teman-teman bisa menitipkan saja mungkin sama kolega yang ada di sini. Silakan, kalau buku kan memang harus onsite ya. Jadi sementara untuk konfirmasi pengirimannya lewat ekspedisi, kita belum bisa menerima ya untuk donasi buku. Itu ya, mungkin cukup. Mungkin ada lagi, silakan. Oke. Ya, untuk sekedar tadi ada pertanyaan yang dari Hasni Gibrel yang memakai bahasa Inggris juga. Sorry sir, I couldn't understand the meeting. If Hasni, you want to ask question directly, it's okay. We'll try to answer your question right now. But if you can, maybe you can visit us in Open Library directly, so we can explain you directly also. Yeah. For Saudari Hasni, maybe you wanted to ask question us directly, just raise your hand or just tap your chat in column chat. Yeah, next is dari Almira Nadiara Almira, Prodi Akuntansi. Pertanyaan, bagaimana cara mengetahui dokumen yang sudah di-approve tersebut? Jadi ingin mengetahui bagaimana ciri-cirinya dokumen yang sudah di-approve itu seperti apa. Yang kedua, apakah melakukan pembuatan surat SBKP ini secara onsite bisa diwakilkan, Pak? Mungkin ini terakhir apa ya? Yang ketiga aja. Untuk file recording dikirim melalui file email atau seperti apa ya, Pak? Ya. Recording? Ya. Jadi yang pertama tadi untuk mengetahui state dokumen ya, teman-teman bisa melihat statusnya. Kita lihat contohnya dokumen. Kita ke dokumen ya. Jadi nanti state approval bisa teman-teman lihat pada bagian state dokumen. Klik. Nah ini di state-nya ya, keterangan state-nya. Kalau dokumennya sudah di-approve itu berubah. Nah ini, jadi dokumen approve, maksudnya di sini ya nanti nampilnya. Kalau belum di-approve kan statusnya ada yang on draft, ada revision atau ready for review, terus sudah di-approve, kurang lebih seperti ini. Jadi teman-teman bisa memonitor sendiri ya, untuk approval. Kalau sudah upload lengkap, konfirmasi dosen, dosennya udah approve atau belum? Ya dulu di sini bisa. Kalau di sini sudah berubah statnya, dokumen approve, bisa langsung mengajukan verifikasi. Itu ya, itu yang pertama. Yang kedua tadi apa ya? Saya lupa. Yang kedua apa tadi? Bisa diwakilkan nggak? Oh, diwakilkan ya? Oke. Untuk diwakilkan bisa saja sih, bisa saja. Silahkan nanti
kalau bisa titipin KTM-nya itu lebih bagus ya, untuk memudahkan kita verifikasinya, gitu. Bisa untuk diverifikasikan bisa. Nanti, yang penting poin-poinnya dilengkapi saja dulu gitu, upload-nya dilengkapi upload, approve-nya sama donasinya juga dilengkapi. Untuk pengajuan omset sendiri silakan bisa diwakilkan. Itu ya. Yang terakhir tadi rekaman ini ya. Rekaman ini nanti kita upload di mungkin sama Insia nanti ya. Kita upload di YouTube ya, YouTube Open Library. Untuk materinya ini bisa teman-teman ambil juga ya di kolom chat sudah ada, silakan bisa teman-teman download di sana untuk bisa dipelajari lebih lanjut ya, belum jelas. Itu mungkin ya, Mas Siti. Ya. Mungkin tadi ada sedikit pertanyaan tertinggal Pak di atas. Tadi ada dari Indah Zayana. Mau bertanya, untuk jurnal itu maksimal berapa halaman ya Pak? Mungkin jurnal secara yang harus diupload ya Pak ya. Silakan Pak Fajar. Ya, untuk jurnal tadi untuk halaman sebenarnya tidak ada maksimal ya. Jadi dibatasinya tuh di jumlah kata. Jadi maksimal total keseluruhan kata pada jurnal itu 5.000 kata. Jadi kalau misalnya halaman kan mungkin ada juga nanti artikel jurnal yang dia banyak gambar atau tampil ya. Untuk halaman sendiri itu tidak dibatasi. Untuk kata silakan disesuaikan maksimal 5.000 kata ya. Ya. Ya, siap. Untuk menambahkan sedikit Pak Fajar, untuk rekan-rekan yang melakukan upload jurnal, mungkin bisa dilihat contohnya Mas Sobran, yang ada tadi yang mengupload jurnal, yang contoh jurnal di website ada. Uploadannya, bisa uploadannya. Untuk upload yang mengupload jurnal seperti apa? Soalnya ini sering kejadian juga untuk rekan-rekan yang mengupload tugas akhir secara dengan menggunakan format jurnal. Bisa di scroll ke bawah. Scroll ke bawah ya, bisa di-download file jurnalnya, Mas Sobran. Bisa diperlihatkan yang jurnalnya seperti apa. Nah, mau dipertanyakan kok sebenarnya ini ada tidak benar ya Kang ya, jurnalnya diupload seperti ini. Jadi untuk rekan-rekan yang formatnya jurnal, mohon diperhatikan tidak perlu memasukkan cover lembar pengesahannya, langsung saja jurnalnya saja ya, sampai ke bebas perpustakaan. Jadi kalau mau, boleh mungkin di-delete dulu Mas Sobran covernya. Jadi upload ketika rekan-rekan tadi kan yang membuat jurnal itu ada beberapa yang di-split. Di bab 1 contohnya berisi pendahuluan, bab 2 isi dan sebagainya. Ketika mengupload jurnal, silahkan upload jurnalnya saja. Tidak perlu menggunakan cover, tidak perlu menggunakan lembar pengesahan, hanya langsung jurnalnya saja ketika teman-teman ada halaman judul dan juga nama penulis 1, 2, dan 3. Dan terakhir ditutup dengan referensi. Jadi lampirannya tidak perlu masuk ya Kang. Ya, seperti itu ya. Jadi untuk mengingatkan ketika rekan-rekan mengupload jurnalnya seperti ini, jadi seperti ini tidak pakai watermark, nanti ditambahkan watermarknya, jadi hanya jurnalnya saja yang dari judul sampai terakhirnya ditutup oleh referensi. Karena ketika rekan-rekan mengupload nanti dokumennya seperti itu, jadi takutnya nanti akan kita kembalikan untuk diperbaiki ya. Hanya sekedar. Oke. Untuk rekan-rekan sesi ketiga, karena kebetulan ini adalah merupakan batch terakhir, untuk rekaman Zoom juga rekan-rekan bertanya terkait rekaman Zoom akan kami upload di YouTube, kanal YouTube Open Library Tell You. Itu akan kami upload sesi kali ini besoknya maksimal 1 kali 24 jam. Oke. Nah, untuk rekan-rekan sekarang mungkin boleh kita open kameranya. Kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Ini merupakan sesi ini adalah merupakan sesi terakhir dan yang ketiga merupakan sesi terakhir sekaligus penutup seluruh kegiatan sosialisasi surat bebas kewajiban perpustakaan. Oke, boleh rekan-rekan semua kita open kameranya, dibantu oleh panitia karena mengcapture seluruh para peserta rekan-rekan mahasiswa kali ini. Ada 6, total ada 6 page yang harus di-capture. Mohon dibantu untuk rekan-rekan panitia. Oke, siap semua?
Saya aba-aba dari MC, 1, 2, 3, senyum. Selanjutnya 3, 2, 1. Oke. Siap. Sambil menunggu rekan-rekan panitia meng-capture seluruh slide dari rekan-rekan mahasiswa semua, ada pemberitahuan dulu dari rekan-rekan dari tim layanan sirkulasi Open Library. Mohon untuk rekan-rekan semua yang akan menanyakan pertanyaan terkait apapun, terkait bebas pustaka, terkait layanan Open Library, mohon tidak lupa untuk mencantumkan identitas berupa nama dan juga ID Ignatius, agar nanti pertanyaan bisa kami rekap dan kami lebih mudah untuk menjawab pertanyaan rekan-rekan semua. Yang kedua, untuk rekan-rekan yang mengajukan email, kebetulan intensitas email terkait pembuatan SBKP sudah mulai banyak. Jadi mohon diingatkan lagi bahwa email akan kami balas paling lambat 3 kali 24 jam dan selanjutnya akan pasti kita balas. Jadi tidak perlu teman-teman memberitahukan atau melakukan kegiatan spam di WhatsApp. Teman-teman boleh menanyakan terkait di WhatsApp terkait surat SBKP yang diajukan di email ketika sudah melewati batas waktu 3 kali 24 jam. Seluruh email akan kita balas secepat mungkin tergantung dari intensitas email yang masuk ke bebaspustaka@telkomuniversity.ac.id. Jangan lupa juga sudah kita cantumkan link feedback beserta link materi presentasi untuk hari ini yang teman-teman bisa isi link feedbacknya atau bisa diunduh juga materi presentasinya ya. Ya, sesi hari ini Senin 21 Februari merupakan sesi terakhir dari rangkaian kegiatan sosialisasi virtual surat bebas kewajiban perpustakaan. Bagi rekan-rekan yang masih kurang paham, masih ingin bertanyakan, silahkan ajukan pertanyaannya melalui layanan Aslibrarian, baik itu melalui Instagram atau WhatsApp. Dengan bisa di-share mungkin layanan Aslibrarian ya. Ya, bisa dicek di sini layanan Aslibrarian, bisa melalui email, sama WhatsApp, ataupun Telegram. Jangan lupa juga kita ada grup Telegram. Ya, rekan-rekan juga wajib untuk join grup Telegramnya. Nanti akan disebarkan terkait informasi tidak hanya terkait surat bebas kewajiban perpustakaan saja, tetap juga informasi-informasi yang terkait dengan Open Library. Ya, berakhir sudah sesi terakhir, sesi ketiga dari sosialisasi bebas kewajiban perpustakaan. Saya Muhammad Zakir Ahmad mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.